atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak dari Sang Maha Kuasa, akhirnya kita bisa berjumpa suara kembali di majelis audionya Dian FM di spesial program mingguan, program edukasi hati yang tergelar di setiap Kamis malam atau malam Jumat. Ada muhasabah Dian FM. Muhasabah Dian FM tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Muhasabah Dian FM tidak bermaksud untuk menceramahi siapapun. Muhasabah Dian FM tidak bermaksud untuk menyalahkan, menyudutkan, mendiskreditkan siapapun. Muhasabah Dian FM hanyalah sarana untuk berbagi dari kecilnya, sedikitnya pemahaman kita tentang ilmu Allah. Berbagi, saling mengisi, saling menasehati, saling memberi saran antar sesama manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan ilmu kepada kita masing-masing sedikit. Tentunya dengan maksud agar ada hubungan, ada komunikasi, ada pergaulan antar sesama ciptaan Allah. Atau kalau para ustadz bilangnya agar terjadi muamalah, hubungan manusia dengan alam lainnya atau dengan manusia itu sendiri. Sahabat muslim, di setiap pertemuan dari muhasabah Dian FM kita selalu mengangkat tema agar pertemuan kita berbuah walaupun hanya sedikit saja berbaginya. Karena kalau pengen lebih jelas, pengen lebih gamblang, silahkan sahabat muslim datangi ustadz atau guru sahabat muslim di wilayah sahabat muslim masing-masing. Karena biasanya di setiap daerah selalu ada pembimbing, selalu ada orang alim, selalu ada ustadz yang selalu mengasuh, selalu memberikan pelajaran di masjid-masjid, di musola-musola, atau di majelis-majelis ta'lim. Manfaatkanlah itu, manfaatkan ya. Apalagi kita yang merasa diri kita nggak pernah mesantren, nggak pernah belajar dalam tentang keagamaan, harusnya memanfaatkan dengan hadirnya para ustadz yang ada di kampung-kampung kita ini. Harusnya kita dekati, kita bergaul dengan dia agar kita bisa belajar, bisa lebih dalam lagi memahami tentang tatanan kehidupan dunia dan bagaimana nanti di akhirat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada Pak Ustadz yang di kampung-kampung sahabat muslim, jangan dijauhi, harus didekati, karena beliaulah yang akan menjadi pembimbing. Begitu ya. Lalu bisa juga hadiri mingguan-mingguan yang biasanya suka diadakan di setiap 1 minggu sekali di kampung-kampung itu. Itu datangi, luangkan waktu untuk belajar. Tak ada batasan waktu untuk kita berhenti belajar. Ada sebuah peribahasa dalam Arab yang mengatakan bahwa kita ini diwajibkan belajar dari sejak di Aisan sampai ke masuk liang lahat.
Iya kan? Ada Pak Ustadz suka bilang utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kan begitu. Jadi nggak ada istilah berhenti walaupun usia kita sekarang udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Apalagi kalau sudah tua, renta, sudah pasti daya ingat kita akan menurun. Jadi pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari di masa kecil kayaknya suka lupa gitu loh. Apalagi jarang diamalkan, ya wis, bablas anginnya lupa. Nah, dengan adanya Pak Ustadz di kampung-kampung sahabat muslim, itu harus dimanfaatkan oleh sahabat muslim untuk bisa kembali bertanya tentang keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan. Jadi jangan dijauhi beliau-beliau ini. Begitu. Kalau misalnya perlu, tanggung kehidupannya. Iya, karena dia fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah itu punya hak untuk bisa menerima zakat, kan begitu. Jadi kita pun kalau misalnya mau memberi ya silahkan gitu. Jangan dijauhi ya. Para ustadz yang ada di kampung-kampung, apalagi dimusuhi karena berbeda misalnya. Jangan ya. Jangan. Kita nggak tahu mana yang sesungguhnya itu diterima. Imam kan ada 4 mazhab ya. Dan mereka benar semua. Imam Hanafi, Imam Maliki. Betul nggak? Imam. Semua diakui. Artinya mungkin hanya teknis saja mungkin yang berbeda. Jadi jangan gara-gara hal seperti itu ya, berbeda ke pandangan dengan Pak Ustadz malah dijauhi, jangan. Gitu ya. Jadi yuk, mari kita hidupkan kembali suasana belajar keagamaan di kampung-kampung kita. Isi kembali musola-musolanya gitu ya, dengan belajar begitu. Nggak usah malu, saya mau udah tua cina Kang Jum, ya nggak usah. Kalau sudah mati, kalau sudah meninggal baru terasa penyesalan. Nggak ada yang bisa dibawa karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk dengan urusan handphone, sibuk dengan urusan gadget, sibuk dengan urusan perusahaan. Belajarnya akhirnya ketinggalan. Mati aja, nah baru nyesal deh. Minta kepada Allah dibalikin gitu kan ke dunia, ya nggak bisa. Jadi mumpung ada kesempatan, saat ini saatnya kita kembali lagi ke tracknya. Hijrah lagi nih sekarang. Jadi entong kasasab teuing. Hijrah lagi, keun lah. Ai palebah kasasab seutik mah teu naon nya. Ngan kudu ingat buru-buru balik deui. Gitu. Cuk-cruk deui galurna. Cuk-cruk deui galenganana. Jadi orang moal jauh-jauh teuing ka sasarna gitu. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, hadiri majelis-majelis yang ada di daerah atau di kampung-kampung sahabat muslim. Karena saya suka sedikit keliling sih beberapa waktu ke belakang. Penduduknya banyak penduduknya. Ribuan bahkan mungkin ya. Tapi majelis ilmu kalau misalnya diadakan malam hari, dari ribuan orang itu yang datang dan terlihat bisa dihitung dengan jari. Jadi
kuantitas jumlah penduduk sebuah kampung dengan kuantitas jumlah orang yang masih terus mau belajar, ini jauh timpang. Ini apakah memang yang lainnya sudah pada mengerti, alias nggak mau belajar lagi, atau mungkin karena kesibukan sehingga menghabiskan waktu mereka untuk belajar, berkumpul di majelis, atau mungkin gak sepaham dengan pengajarnya, atau mungkin ada alasan lain. Nah, kita nggak tahu. Tapi yang harusnya kita lakukan adalah luangkan waktu. Kalaupun misalnya cuma seminggu sekali sih, kan gitu ya, masa. Contoh lah kayak di muhasabah, seminggu sekali gitu. Tiap hari kan ngedangdut terus nih ya. Seminggu 3 kali ngegolek. Tiap hari susundaan, gitu kan. Coba luangkan waktu 1 minggu untuk ngobrolin soal keagamaan, agar kita jauh teuing ka sasabna gitu. Maksudnya begitu. Bukan saya so alim ya, bukan saya so suci ya. Mungkin saya jauh lebih buruk daripada sahabat muslim semua, jauh lebih baragajul daripada sahabat muslim semua. Cuman kalau ada saran tentang kebaikan, maknya atuh kudu teu didangukeun kan gitunya. Ulah rumasa cenah si Jum Aditya dah budak lemet, pan urang geus 70 tahun, huis urang geus loba nasirah. Gitu. Moal didenge eta mah omongan budak leutik, makarep teuing. Gitu. Berarti eta jelema nempo kana saha nu ngomongna, lain naon anu diomongkeunana. Loba nu kitu. Pedah cenah ustad di kampungnya, budak pasantren kala keluar mimpin majelis taklim, ari manehna geus bangkotan, akhirna teu datang. Da pedah nu ngajarna teh budak ngora, tah eta teh salah kitu teh. Salah eta teh. Justru anu geus bangkotan, anu waktuna sakedeung deui digotong ku batur, kudu paling minang datang ke masjid. Kudu paling minang, da syariat atuh. Syariat ge geus bangkotan, syariat geus kolot, huis geus loba, berarti geus tereh nepi ka finish. Tah kuduna panglobana, panggetolna datang ke majelis ilmu. Arek saha we jadi guruna kitu nya. Ulah bongkeun acan nu ngajarna budak leutik. Salah eta boga prinsip hidup kitu. Undur makola wala tandur mankola. Ulah nempo saha anu ngomongna, tapi tempo naon anu diomongkeunana. Eta karak bijaksana. Jadi lamun mah jelema anu geus umur 60 tahun masih kene boga sifat jiga kitu, mikir tah kuduna. Mikir gitu kan. Terus da eta mah cenah lain golongan saya Kang Jum. Salah di eta ge. Salah dia. Salah. Keragaman seperti yang saya bilang tadi, imam ada 4 mazhab kan. Alangkah baiknya kita ketahui semuanya. Dari Imam Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya kita ketahui. Itu kan lebih baik, lebih kaya ilmu kita. Perihal nanti sahabat muslim mau ikut yang mana, lebih condong ke yang mana, itu kan silahkan saja bagaimana keyakinan. Tapi kan sebaiknya juga dipelajari semuanya. Gitu maksudnya, agar sahabat muslim, kenapa saya bilang begini, kita ini kelihatan nu sauyunan gitu tuh. Jadi orang muslim teh sauyunan. Jadi geus teu nempo deui jaket, geus teu nempo deui naon golongan,
hiji we nu ditempona teh, satu saja yang dilihatnya. Apa itu? Saya seagama, saya seiman. Itu kan indah meureunan aing geus kitu mah. Nya di masjid kabeh ngariung. Rek nu ti NU, nati Muhammadiyah, nati Persis, nati sagala rupana kumpul. Jangan beri celah orang lain untuk menambah kita ini berpecah belah dengan kita justru saling gontok-gontokan satu sama lainnya. Jangan ya. Makanya kenapa kita concern dengan hati, ya selalu dengan hati, hati dan hati, agar kita ini bisa berintrospeksi. Insya Allah dengan kebijaksanaan maka kita akan bisa aman. Henteu marakadaweng, henteu kumaha urang, henteu kumaha dewek, cek bahasa kolot baheula mah nya. Gitu. Artinya bijaksana. Salah dalam pola memandangnya gitu loh. Terus memperlembut terus hatinya, itu kan lebih nikmat. Jadi pada saat kita masuk garis finish alias mati saya ngarana ari hate urangna geus loba kahadean meureun insyaallah nya itu. Ulah makin kolot teh kalah makin buraong. Goreng patut nya makin kolot kalah makin buraong. Misalna waduh bahaya eta mah. Ari palebah kahayang husnul khotimah, tapi palebah kalakuan suul khotimah. Waduh paji-jiin atuh kitunya dina tina kahayang jeung kalakuan. Lamun hayang husnul khotimah alus tungtung, kalakuan ge kudu dimimitian ku pihadeun terus nepi ka katungtungna engke. Ari ieu mah ai kahayang kana husnul khotimah gede, tapi kalakuan umur 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun masih keneh acak kadut jiga Jom Aditya gitu. Waduh ngaco tamanya. Karunya kita harus mengingatkan sahabat muslim. Kalau merasa diri kita seiman, seagama, ya sekeyakinan, ingatkan. Kenapa? Karena siapa lagi yang akan mengingatkan dia kalau bukan kita? Ya, saudaranya, saudara seiman, ya. Palebah engke geus diingatkeun teu ditarima, keun bae eta mah urusan manehna. Ngan ulah bosan-bosan gitu. Ya kan? Jangan bosan-bosan mengajak kepada kebaikan. Sampaikanlah olehmu satu ayat walaupun pahit, kan gitu. Kajen teuing si Jom Aditya dianggap so suci oge. Kajen teuing dianggap si so alim oge, ngecebrok kos nu heueuh. Ngabacokak jiga ustad. Sabodo teuing. Da memang cek ayat ge kitu, sampaikanlah olehmu satu ayat walaupun pahit malikna teh ka urang. Tah berdasarkan dari itu semua maka saya selalu terus memberikan dan mengajak kepada hal-hal yang baik. Oke, baik, itu pembukaan ya. Aduh, 20 menit pembukaan kayaknya. Anaang deh. Baik, di malam hari ini kita akan bicara tentang dahsyatnya bahaya dari hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah sikap tidak suka dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Nah, itu hasad tah. Jadi lamun aya jelema pek gitu teresep nempo batur senang kade tah hati-hati. Hasad tah. Lamun aya jelema teresep boga tatangga geus hijrah malah diomongkeun kade tah eta asup kana hasad tah. Hasad tidak kenal usia.
sikap hasad, penyakit hati hasad itu tidak kenal usia. Rek budak ngora, setengah baya, rek kolot, jompo. Lamun aya rasa tidak suka pada orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, maka hati-hati dengan sikap kita seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa dikategorikan hasad. Apalagi disertai dengan harapan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, eta mah geus hasad bungkelekan. Geus mah teresep nya dina hatena teh masih keneh ngambai. Hayang eta nikmat di jelema eta teh leungit. Dah eta mah bener hasad anu bungkelekan eta mah. Eker mah eker geus teresep si Jum Aditya ngecebrek ngomongkeun masalah ajaran agama. Ditimpah deui diomongkeun kos nu heueuh cenah so alim cek bengek. Kos nu heueuh. Tah hati-hati tah. Hati-hati tah. Bungkelekan tah hasadna tah nya. Oke. Besekan ya obat teuing pembukaan anak. Nanti kita akan bicara tentang bahaya hasad ya. Namun setelah informasi yang berikut ini. Hei Fah, bos udah masuk kantor ya? Katanya sakit diabetes.